Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita masuk ke pelajaran informatika dengan materi mengoperasikan komputer, yang dimana materi ini ada di bab kedua. Oke. Nah, untuk pertemuan yang sekarang yang akan saya jelaskan itu tentang prosedur menyalakan dan mematikan komputer. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Nah, prosedur itu apa sih? Prosedur sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan yang benar. Oke, jadi prosedur itu adalah urutan ataupun langkah-langkah ya, tahapan dalam melakukan sesuatu. Itu pasti ada prosedurnya. Oke. Terus selanjutnya proses menyalakan komputer akrab disebut dengan booting. Oke. Proses menyalakan komputer akrab disebut dengan booting. Oke, kita nyebutnya booting ya. Nah, booting ini terbagi menjadi dua ataupun ada dua macam. Yang pertama ada cold booting, yang kedua ada warm booting. Nah, maksudnya apa sih cold booting dan warm booting? Kalau kita lihat nih, cold ini artinya apa? Dingin ya. Cold ini artinya dingin. Nah, kita lihat pengertiannya. Cold artinya dingin, jadi cold boot maksudnya adalah menjalankan komputer di mana komputer dalam keadaan masih dingin atau dalam keadaan mati. Jadi cold booting ini menyalakan komputer dari benar-benar mati, dari mulai kabel powernya baru dicolokkan ataupun monitornya baru dipasang, monitor baru dinyalakan, itu disebut cold booting dalam keadaan mati ataupun belum nyala sama sekali. Oke, nah sedangkan warm boot adalah artinya menjalankan komputer sedangkan komputer dalam keadaan nyala atau hidup. Oke, warm boot dilakukan ketika terjadi masalah pada komputer, misal hang, error, nge-lag yang disebabkan oleh sistem crash, terinfeksi virus, dan lain-lain. Biasanya ditandai dengan keyboard yang tidak bekerja ataupun mouse yang tidak bekerja dan tampilan layarnya itu hang. Nah, warm boot ini jadi beda dengan cold booting. Warm boot ini komputer kita ataupun laptop kita sudah nyala. Oke, laptop atau komputer kita sudah nyala, tapi terjadi hang atau error. Nah, itu kita melakukan warm booting. Berarti kita reset ulang ya. Kita nyalakan power ulang dari keadaan nyala. Oke, nah itu pengertian dari cold booting dan warm booting. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah proses dari cold booting. Yang pertama, komputer dalam keadaan mati, sudah pasti ini. Komputer dalam keadaan mati ya, kita lihat contohnya di sini. Kedua, tekan tombol pada CPU. Nah, ini dipastikan semua kabel sudah terhubung ya. Dari mulai kabel power, monitor dan CPU, kabel keyboard, mouse, USB dan lain-lain itu sudah terpasang. Oke. Nah, terus tekan tombol power pada CPU nih. Tombol power pada CPU nih biasanya ada di bawah. Nah, setiap setiap laptop ataupun setiap komputer itu tombol powernya berbeda-beda biasanya tempatnya. Ada yang di bawah sini, ada yang di atas, itu tergantung dari merek ataupun jenis laptop atau komputer tersebut. Oke. Yang kedua, nyalakan tombol power pada monitor. Nah, sama di monitor ini juga nggak semuanya ada di kanan ya. Kalau laptop itu udah otomatis, tapi kalau komputer itu terpisah monitor dengan CPU ya, kecuali yang all-in-one. Nah, biasanya ada di pojok kanan bawah, tapi balik lagi setiap monitor itu berbeda-beda ya, tergantung jenisnya. Ada yang di pojok kanan, ada di pojok kiri, ada yang di tengah, beda-beda. Oke, tapi umumnya ada di pojok kanan. Oke. Nah, setelah itu tunggu hingga proses booting selesai. Nah, sampai tampilannya seperti ini nih. Ini sudah selesai ke tahap booting. Oke, paham sampai sini ya. Jadi yang pertama, pastikan kabel sudah terhubung semua, kabel monitor, CPU. Terus selanjutnya kamu pencet ataupun tekan tombol power pada CPU, lalu pada monitor, lalu tunggu hingga proses booting selesai. Oke, paham sampai sini? Kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah langkah-langkah warm booting. Nah, yang tadi saya bilang, komputer dalam keadaan hidup beda dengan cold booting ya. Nah, ini misalnya nih di laptop atau komputer kalian terjadi seperti ini. Ini namanya blue screen. Oke, ini namanya blue screen. Ini hang atau error. Nah, kita lakukan warm booting dengan cara
tekan tombol reset atau power pada CPU. Nah, kalau di laptop itu kita tekan tombol powernya ya. Kalau di laptop itu kita tekan tombol powernya. Nah, tapi kalau di CPU itu biasanya ada dua tombol, ada tombol power dan reset. Nah, biasanya tombol reset dan power itu bersebelahan kalau di komputer ataupun di CPU, berbeda dengan laptop. Kalau di laptop kita untuk mematikan dan menyalakan sama menggunakan satu tombol, menggunakan tombol power. Tapi kalau komputer itu ada namanya CPU, di CPU itu ada dua tombol, reset dan power. Oke. Jadi kalau untuk mereset ulang ataupun menghidupkan ulang dari warm booting, kalian bisa menggunakan tombol reset ataupun kalian bisa menggunakan tombol power. Oke. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Nah, yang kedua, komputer akan mati sebentar kemudian hidup kembali. Terus komputer biasanya akan melakukan scan disk karena dimatikan secara paksa. Nah, biasanya akan melakukan scan di sini untuk mengecek apakah ada terjadi error dan lain-lain. Oke. Nah, lalu tunggu sampai selesai booting dan selesai. Tunggu sampai proses bootingnya selesai. Oke. Nah, itu langkah-langkah dari warm booting. Oke, mematikan komputer dari keadaan hidup. Nah, itu tadi dua cara untuk menyalakan komputer ya. Menyalakan komputer, ada cold booting dan warm booting. Sekarang kita masuk ke prosedur mematikan komputer. Nah, selesai menggunakan komputer, maka kita harus mematikan komputer tersebut dengan prosedur ataupun dengan langkah yang berurutan, terstruktur. Karena jika tidak mematikan komputer tidak sesuai prosedur, maka biasanya akan berdampak pada kerusakan alat pada komputer, terutama hard disk. Nah, takutnya kalau misalnya kita langsung cabut listriknya, itu biasanya terjadi error di hard disk. Takutnya seperti itu. Sama seperti kalian punya TV di rumah, ya, kalian punya TV di rumah ataupun alat yang lain ya. Biasanya dimatikan kalau ada remote-nya, biasanya itu dimatikan menggunakan remote, ya. Tapi kalau contoh AC dan TV, kalau misalnya kalian secara paksa berkali-kali secara paksa langsung cabut powernya, otomatis nggak akan lama itu TV dan AC bertahan lama. Oke, akan cepat rusak. Jadi harus sesuai prosedur menggunakan remote, tombol power yang ada di remote. Oke, begitupun juga komputer, dia ada prosedur untuk mematikannya. Oke, nah sama di sini ada dua cara untuk mematikan komputer. Yang pertama melalui desktop, yang kedua melalui keyboard. Oke, bisa melalui desktop, yang kedua melalui keyboard. Nah, melalui desktop, proses shutdown komputer melalui desktop harus menggunakan bantuan mouse ataupun touchpad. Kalau di laptop kita menggunakan touchpad ya, yang bisa kita gerakkan dengan jari ya, tanpa menggunakan mouse. Tapi kalau di keyboard itu kalau di PC atau komputer itu wajib menggunakan mouse. Oke, wajib menggunakan mouse, tidak bisa menggunakan touchpad. Oke. Nah, yang kedua melalui keyboard. Proses shutdown komputer yang dilakukan melalui keyboard dengan perintah Alt F4, Alt plus F4. Jadi ALT ditahan bersamaan dengan tombol F4. Nanti akan ada pemberitahuan ataupun nanti akan pop up muncul ya. Kalian bisa pilih shutdown, sleep atau restart. Oke. Nah, kita masuk ke melalui desktop. Cara mematikan komputer melalui desktop ya. Yang pertama, pastikan semua program atau aplikasi sudah tertutup. Jadi misalnya kalian lagi mengerjakan sesuatu, lagi buka game, itu kalau bisa di save dulu lalu di close gamenya, ataupun saat kalian buka Word ataupun Excel, PowerPoint, kalian bisa save dulu terus di close programnya. Oke. Selanjutnya klik start menu. Start menu biasanya di pojok kiri bawah ya, di pojok kiri bawah, terus klik turn off komputer. Nah, ini disebut start menu nih. Start menu tuh ini pojok kiri bawah. Terus turn off yang ini. Nah, ini tampilan ini dari di Windows 7 ya, nggak beda jauh dengan Windows 10 yang Windows 10 atau Windows 11 yang sekarang, nggak beda jauh. Oke, kalian pojok kiri di sini ada start menu, terus ada turn off ataupun shutdown. Oke. Lalu tunggu sampai CPU mati dengan sendirinya ya. Tunggu sampai CPU mati dengan sendirinya. Nah, setelah CPU mati, kemudian matikan monitor dengan cara menekan tombol power pada monitor. Nah, itu langkah-langkah mematikan
laptop ataupun mematikan komputer melalui desktop. Sama aja ya, kalau menggunakan laptop ataupun komputer sama caranya. Oke. Selanjutnya kita melalui keyboard. Nah, ini tadi saya bilang ada Alt F4. Pastikan semua program atau aplikasi sudah tertutup, sama seperti saat melalui desktop. Yang kedua, tekan tombol Alt plus F4 pada keyboard. Nah, Alt itu ada di sini. Ya, F4 itu ada di sini. Nah, ini tombol ini ditekan secara bersamaan. Oke, ditekan secara bersamaan. Tidak bisa Alt dulu baru F4. Oke, jadi harus tekan bersamaan. Kalau misalnya Alt dilepas terus mencet F4, ya nggak akan mau dia. Oke. Selanjutnya akan muncul turn off komputer pada desktop. Nah, terus tekan turn off, lalu komputer akan mati. Nanti kita akan lihat. Oke. Nah, tunggu sampai CPU mati dengan sendirinya. Nah, ini cara ataupun langkah-langkah mematikan komputer melalui komputer ataupun laptop melalui keyboard ya. Nah, itu. Terus setelah CPU mati, kemudian matikan monitor dengan cara menekan tombol power pada monitor. Itu sama seperti melalui desktop. Oke, selanjutnya mode mematikan komputer kita lihat ya. Di sini ada sleep, ada shutdown, dan ada restart. Nah, maksudnya apa? Kita lihat dulu nih. Yang pertama sleep. Nah, sleep itu mematikan layar CPU hampir semua mesin, namun masih menyimpan data di RAM. Komputer tidak benar-benar mati. Saat dihidupkan kembali, aplikasi yang tadinya masih belum ditutup masih tetap terbuka. Maksudnya sleep apa? Misalnya kalian menggunakan laptop ya, sekarang kan kebanyakan laptop. Kalau kalian tutup ya, kalian tutup layarnya seperti ini, tek. Nah, itu otomatis laptop kalian akan sleep ya. Yang tadi aplikasi yang sedang kalian buka, game ataupun apapun software yang sedang kalian buka itu masih terbuka tuh. Nanti saat kalian buka lagi layarnya, otomatis aplikasinya masih tetap terbuka, tidak tertutup. Beda dengan shutdown, beda dengan restart. Oke. Jadi istilahnya di sini sleep hanya mematikan sementara laptop atau komputer kalian, tapi tidak mematikan secara keseluruhan, hanya layarnya saja. Intinya hanya layarnya saja. Oke. Selanjutnya ada shutdown. Nah, shutdown ini benar-benar mematikan komputer ataupun termasuk RAM, dan harus jadi tidak ada yang bekerja sama sekali ya, tidak ada yang bekerja sama sekali. Jadi mesinnya itu sudah tidak terdengar lah, istilahnya sudah tidak terdengar. Shutdown ini benar-benar mematikan komputer. Oke. Selanjutnya ada restart. Restart ini apa? Komputer dimatikan kemudian dihidupkan kembali tanpa perlu menekan tombol power. Jadi nih, di sini ada tombol restart. Kalau kita klik restart, otomatis kita klik sekali, komputer itu akan akan mematikan komputer. Tapi setelah dia mati, dia akan otomatis nyala kembali. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan restart. Nah, selanjutnya kita akan melihat praktik ya, praktik cara menyalakan mematikan komputer. Oke. Dari mulai prosedur cold boot, terus prosedur warm boot, terus prosedur mematikan melalui desktop, terus prosedur mematikan melalui keyboard. Oke. Yang pertama ini kita lihat prosedur cold boot. Untuk menyalakan komputer, yang pertama kita pastikan semua sambungan terhubung dengan benar. Yang pertama ada sambungan keyboard dan mouse, kita masukkan sesuai dengan port interface-nya. Kali ini port interface-nya kita gunakan port USB. Kemudian yang kedua, kita hubungkan kabel VGA. Kabel VGA berfungsi untuk menghubungkan ke layar monitor. Yang ketiga, kita sambungkan kabel power. Kemudian pastikan kabel sudah terhubung ke sumber listrik, kabel monitor, dan juga kabel power CPU. Setelah semua kabel tersambung dengan benar, kita akan melakukan praktek yang pertama, yaitu proses cold booting atau menghidupkan komputer dari kondisi komputer mati.
Kita cari pada bagian depan CPU komputer tombol power. Kemudian kita tekan tombol power. Pada bagian monitor kita cari tombol power dari monitor dan kemudian kita tekan tombol power monitor. Jika komputer dilengkapi dengan password atau kata sandi, maka sebelum kita masuk ke sistem operasi komputer, kita perlu memasukkan sandi atau password komputer tersebut. Jika tampilan komputer sudah seperti ini, itu artinya komputer sudah dalam kondisi siap untuk digunakan. Sekarang kita masuk ke prosedur warm boot. Oke, tadi cold boot, sekarang warm boot. Praktek kita yang kedua, kita akan melakukan warm booting atau proses reset komputer. Dari komputer yang sudah nyala, kita lakukan booting ulang. Pada bagian depan CPU komputer, kita cari tombol reset. Jadi bedanya, kalau tadi untuk cool booting kita gunakan tombol power, kalau warm booting kita gunakan tombol reset. Kita tekan tombol reset. Pada tampilan monitor, komputer sedang melakukan proses booting ulang. Komputer kembali untuk masuk ke dalam sistem operasi yang digunakan. Kita tunggu sampai proses booting benar-benar selesai dan komputer siap untuk digunakan. Kemudian kita masukkan password atau kata sandi dari komputer tersebut. Kita tekan enter. Jika tampilan pada layar monitor komputer sudah seperti ini, itu artinya komputer sudah selesai proses bootingnya dan komputer siap untuk digunakan. Kalau tadi sudah prosedur warm boot ya, menyalakan komputer melalui warm boot ataupun dari keadaan nyala. Sekarang kita prosedur matikan melalui desktop. Praktek kita yang ketiga, kita akan mematikan komputer melalui desktop. Pada layar desktop, pada kiri bawah kita klik tombol start, kemudian kita klik tombol power. Kemudian ada 3 pilihan mode mematikan komputer, ada sleep, shutdown, dan restart. Kita pilih shutdown karena kita akan benar-benar mematikan komputer. Adapun perbedaan dari ketiga mode mematikan komputer ini sudah Pak Haris jelaskan pada bagian awal video ini. Kita klik shutdown. Kita tunggu sampai proses shutdown komputer benar-benar selesai. Jika sudah selesai, kita matikan monitor dengan cara kita tekan tombol power monitor. Sekarang kita masuk ke prosedur matikan melalui keyboard ya, matikan komputer laptop melalui keyboard. Kita lihat. Praktek kita yang keempat, kita akan mematikan komputer melalui keyboard. Pada keyboard kita cari tombol ALT dan kita cari tombol F4. Kita tekan tombol ALT, kemudian kita ikuti, kita tekan tombol F4. Secara bersamaan ya, secara bersamaan. Pada layar monitor akan muncul pilihan shutdown Windows. Windows yang kita gunakan ini Windows 10. Ada beberapa pilihan untuk melakukan aktivitas
pada komputer ini. Ada pilihan switch user, ada sign out, ada sleep, shutdown, dan restart. Switch user itu berarti kita akan berpindah dari user yang kita gunakan saat ini ke user yang lain. Kita praktekkan, kita klik switch user, kemudian kita klik OK. Komputer akan kembali ke tampilan login, di mana kita diminta untuk login ke akun Windows kita. Karena di komputer ini hanya ada satu akun, maka tidak ada pilihan untuk masuk ke akun yang lain. Yang selanjutnya kita coba sign out. Sign out itu artinya kita keluar dari akun Windows kita. Kita klik sign out, kemudian kita klik OK. Maka komputer akan melakukan proses keluar dari akun Windows yang saat ini kita gunakan. Tampilannya seperti tadi, minta untuk memasukkan password dari Windows tersebut. Kemudian ada sleep, shutdown, dan restart. Ketiganya sudah Pak Aris jelaskan pada bagian awal video ini. Karena kita akan mematikan komputer, kita pilih shutdown, kita klik shutdown, kemudian kita klik OK. Komputer akan melakukan proses shutdown dengan sempurna. Kita tunggu sampai proses shutdown selesai. Jika proses shutdown sudah selesai, maka kita matikan tombol power. Nah, itu tadi materi yang sudah kita lihat ya, sudah saya jelaskan, sudah kita pelajari tentang prosedur cara mematikan, menyalakan, mematikan komputer atau laptop ya. Nah, jika ada yang kurang paham, kalian bisa putar ulang videonya, oke, sampai kalian benar-benar paham. Jadi ya, kalau kalian punya laptop, atau kalau kalian punya komputer ataupun alat elektronik yang lainnya, diusahakan mematikan, menyalakan komputer dengan sesuai prosedur yang ada. Oke, mungkin sampai sini materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.